Oke teman-teman, di part kedua ini kita datang di sore hari sehingga kita lebih leluasa mengamati apa-apa yang dipamerkan. Pengunjung memang sedikit, dan yang pertama kita lihat adalah produk dari PT SSE, yaitu P2KM. Ini merupakan kendaraan untuk pas pampres sebagai versi VVIP yang dilengkapi dengan pelontar granat asap dan gunshot detector dan juga sistem komunikasi yang canggih. P2KM ini bisa juga dipasangi sistem roket pada atapnya dan senapan mesin kaliber 7,62 ataupun 12,7 dengan sistem kendali jarak jauh atau RCWS, Remote Control Weapon Station. Seperti ini di dalamnya, dan ini pintunya membuka ke belakang, memberikan perlindungan ganda terhadap serangan dari belakang. Dari sisi kemudi kita lihat mobil ini menggunakan sistem transmisi otomatik. Kendaraan ini ditenagai dengan mesin diesel 215 PS yang mampu lari pada kecepatan 120 km per jam. Nah, kendaraan ini sebagai kendaraan VVIP ini dilengkapi dengan antena yang canggih, juga dengan 5 pintu teman-teman. Di pintu belakang ini terlihat bahwa ada 2 bangku atau 2 jok untuk VVIP dan di belakangnya untuk personel. Nah, kita bergeser di sebelahnya. Ini ada APC P2 Tiger 4x4 hasil kerjasama PT SSE dengan Texelis dari Prancis. Ini menggunakan chassis Celeris ya, diproduksi untuk TNI AD, dan dari versi sebelumnya ini menggunakan Kamaz, yang sekarang menggunakan Celeris, dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti kendaraan komando, APC, dan logistik. Sebagai kendaraan APC mampu menampung 10 personel dengan persenjataan lengkap. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel 375 horsepower, transmisi otomatis Ellison, dan juga sudah menggunakan perlindungan standar Stanak 4569 level 2. Berbeda dengan P2KM, ini full untuk personel APC, dan di atas itu dilengkapi dengan turret yang mungkin bisa dipasang RCWS ataupun senapan mesin lainnya. Dan di sebelahnya ada P8. Ini adalah tank modern untuk pertempuran elektronik, dilengkapi dengan anti drone dan juga RCWS. Mungkin tank ringan ini mengadopsi dari Terminatornya Rusia yang dilengkapi dengan mesin transmisi hibrid to elektrik sehingga berjalan senyap, apalagi dengan tracker karet. Diawaki oleh 3 personel, yaitu pengemudi, komandan, dan gunner. RCWS yang dipasang pada kaliber 30 mm, produk dari Afrika Selatan, dan juga senapan mesin 7,62 mm beserta pelontar granat asap. Di sebelahnya ini ada P6 ATAF versi 3 yang sudah dilengkapi dengan body armor standar Stanak level 1 balistik dan kaca anti peluru serta run flat tire, dimana jika terjadi kendala pada ban, misalnya bannya ditembak, masih bisa lari setidaknya pada jarak 50 km. Berat totalnya hanya 3 ton. Dilengkapi dengan RCWS 12,7 mm dan FN MAG 7,65 mm dari senapan mesin Browning. Dan ini ada Aero MK 180
Ini merupakan rudal versatile jarak menengah atau medium range yang dapat dilengkapi dengan berbagai pemandu termasuk semi-active laser, imaging infrared, dan radar pemandu. Diproduksi oleh MK Dynamic. Nah, di sini juga ada loitering munition atau drone kamikaze. Untuk versi K12530 ini payloadnya 30 kg dengan kemampuan intelligence, surveillance, dan recognition atau ISR. Bisa terbang dengan kecepatan 30-55 meter per detik selama 20 menit. Sudah dilengkapi dengan anti jamming. Jadi sistem kendalinya dengan satelit GNSS. PT DST selain memamerkan baju-baju kamuflase, juga ini menampilkan mortar carrier atau pembawa mortir. Nah, ini mortirnya seperti ini teman-teman. Ini kalibernya 120 mm dengan panjang barel 1503 mm. Jika di total panjangnya adalah 1690. Masih dari Barzan Holding Qatar, ini ada senapan KMA 762 yang merupakan senapan modular ringan untuk kaliber 7,62. Dan di sebelahnya juga ada perusahaan dari Cina, ini merupakan perusahaan pembuat kapal atau galangan kapal. Di sini menampilkan carrier atau kapal induk untuk helikopter dan juga fregat teman-teman. Fregat yang berbobot 6.000 ton ini dilengkapi dengan pelontar rudal di bagian bodi tengah dengan sistem peluncur vertikal dan juga sistem peluncur bersudut atau miring. Dan ini ada prototipe untuk taksi terbang dengan 8 baling-baling. Yang menarik adalah di sebelahnya itu terdapat drone Raja Wali 500 dari PT Bhinneka Dwi Persada, yang mana drone ini dengan 2 baling-baling digunakan untuk mengangkut barang dengan beban 200-300 kg. Cocok untuk daerah terisolasi dengan BBM bensin selama 3 jam terbang, mampu terbang dengan kecepatan 140 km per jam pada ketinggian 15.000 kaki. Di sebelahnya ada Bansi, ini drone target untuk latihan penembakan. Dan Raja Wali juga memamerkan hovercraft yang mampu terbang atau berjalan 70 cm di atas permukaan air maupun daratan yang keras. Di sini ada PT Mobil Anak Bangsa yang menampilkan Birawa Electric Military Vehicle menghasilkan tenaga 120 kW dengan torsi puncak 350 Nm. Jarak tempuh mencapai 150 km. Ini merupakan kendaraan high mobility multipurpose wheel vehicle atau yang biasa disebut Humvee dengan kemampuan off-road yang baik. Mobil ini dilengkapi dengan pemadam kebakaran otomatis dan GPS. Di sebelahnya juga ada, tetapi ini adalah versi diesel sebagai pembantu. System Solution menampilkan misil Delta QEE Light Multipurpose Cruise Missile, digunakan untuk saturation attack dengan sayap lipat. Ini bisa dipasang pada platform MiG-29C dan juga Davol Aviation Rafale MRCA. Di sebelahnya ada drone recognition, ini untuk pengintaian. Ini mirip dengan Orlan 10 Rusia. Ini diterbangkan dengan sistem ketapel, dapat juga digunakan sebagai drone kamikaze. Perusahaan Cina CSSC ini menampilkan yang mirip dengan KRI Golok, kapal siluman. Dan PT Lundin, galangan kapal yang ada di Banyuwangi, ini juga menampilkan KCR atau kapal cepat rudal X-33 USV sebagai USV atau Unmanned Surface Vehicle. Nah, ini adalah miniatur dari KRI Golok, kapal siluman yang menjadi pesanan TNI.
USV Aero 600 ini hasil kerjasama PT Lundin dengan Adgear Autonomous System Swedia, menampilkan USV dengan kemampuan rudal. Ada 6 buah rudal yang digotong. Aero 600 ini pengendaliannya dengan sistem satelit pada konektivitas BLOS. Panjangnya 6 meter, lebarnya 1,2 meter dan kecepatan maksimal 35 knot. Untuk payloadnya bisa membawa 250 kg. Mungkin bisa dipasang juga ini rudal ATGM ataupun rudal anti kapal dengan jarak jangkauan 250 nautical mile. Kayak itu ya, kayak Magura ya kalau Ukraina ya. Pakai diesel apa pakai listrik, Pak? Kalau ini water jet. Water jet. Jangkauannya berapa kilo itu? Kalau ini kan lewat satelit ya. Oh iya ya. Iya. Masuk satelit. GPS berarti ya, Pak ya. Ini Armor Vehicle RTMC dari Thailand. Tingginya 3 meter, panjangnya 9 meter. Udah kayak bis aja ini. Kita lihat belakangnya, ini 8x8 amfibi. Sayangnya pintunya tidak dalam posisi terbuka sehingga kita tidak bisa melihat isi di dalamnya atau interiornya. Ini bannya khusus ya teman-teman ya. Ini jarang kita lihat ban yang seperti ini. Dan nyetir di sana. Naiknya dari sini. Banget. Dan di sebelahnya ini ada Wind ARV APC yang diproduksi oleh Chaiseri Thailand dengan sistem monokok yang anti ledakan dan anti api. Berat total 13 ton, dapat mengangkut 10 orang dengan senjata lengkap. Merupakan kendaraan 4x4 dengan perlindungan stanak level 3 masih dan dilengkapi Thailand. persenjataan 7,62 mm atau 12,7 mm. Ini dioperasikan dengan RCWS dan bisa juga manual. ...110 km per jam. Panjangnya 6 meter, wheelbase-nya 3,4, groundnya 420, ground clearance. Dan ini adalah APC atau Armor Personnel Carrier. Di sebelahnya juga masih APC, ini dari Thailand juga dengan chassis yang lebih pendek dan masih 4x4. Bisa dilengkapi dengan platform di atasnya. Dan ini ada rantis juga, tapi ini sangat jarang karena rantis ini menggunakan transmisi manual. Biasanya kendaraan-kendaraan seperti ini transmisinya matic yang mudah dioperasikan. Ini sebagai kendaraan rantis 4 personel. Kalau yang ini APC miliknya Spanyol, namanya Femtech, pada platform 4x4, sudah dilengkapi dengan winch. Hadir GeForce. Dan ini kita di perusahaan dalam negeri GeForce. Ini menampilkan ILSV atau Indonesian Light Strike Vehicle. APC ini dinamakan Siwa. Nah ini untuk perlindungan, bikin pos. Dan ini juga ada armor. Selanjutnya ada APC dengan mesin turbo 4,5 DOHC V8, transmisi 5 kecepatan. Ini sudah menggunakan run flat tires
dan bodi dilapisi material anti peluru Stanak level 3. Garuda Taktikal. Di sini menampilkan berbagai camo dan perlengkapan personil baik TNI maupun Polri seperti sepatu, tempat magazin, dan juga rompi armor. Ada juga kaos tangan dan berbagai topi. Ini bisa dibeli juga teman-teman ya. Nah, di sana juga ada t-shirt. Coba karena ini sudah sore jadi sudah tutup. Nah, ini ada MWA. Saya kurang paham kali ini MWA. Tapi yang ditampilkan ini adalah mobil lapangan untuk bantuan evakuasi kebencanaan. Kita nggak bisa lihat dalamnya karena belum dibuka. Tetapi yang pasti ini mobil ini pasti sangat nyaman karena menggunakan suspensi independen dan juga dilengkapi dengan airsus dengan platform 6x6 airsus. Dan ini spionnya juga menggunakan spion digital ya. Bagi yang paham mengenai kendaraan ini silahkan komen di kolom komentar. Dan ini ada UAV. Terus 10 unit yang dikasih pagi itu. Ke Papua belum ya? Papua, Papua. Kalimantan. Terus 10 unit. Namanya apa ini, Pak? UAV ininya tuh, Ya, itu mereknya. tuh di waktu itu tuh SWG. Gitu. SWG ya. Bisa dilipat ini ya, Pak ya? Betul, ini kan ininya pas ininya tuh modular. Tinggal tempel. Jadi dibikin satu backpack. Semua. Ini untuk ya, apa namanya, recognition gitu ya? Iya, untuk surveillance. Surveillance gitu ya. Makanya namain SWG itu SWOT Guide. Oh, iya. Ini kan hanya prosesnya hanya untuk siang taman malam. Oh, iya. Karena yang kameranya itu cuma kamera thermal. Thermal aja ya. Sama kamera siang. Yang GoPro, Pak? Yang GoPro, optik ya. 1 Kan jam harus tuh balik, ya. ya? Iya, karena harus balik. 1 jam ya lama, Pak. Iya. Saya biasanya kalau terbang cuma 15 menit, 20 menit. Karena drone-nya drone kecil ya, Pak. Iya. Optik ya, Pak ya? Iya. Kan. Ini ada kamera multisensor surveillance system yang bisa menjangkau jarak 10 km, digunakan untuk siang dan malam. PT Jala Berikat Nusantara Perkasa dengan brand GeForce ini menampilkan Rampur VVIP yang diberi nama Pandu. Nah, varian VVIP ini akan tampak dengan jendela yang minim hanya 2 buah. Sedangkan untuk APC jendelanya lebih banyak. Kembali ke E-System Solution, menampilkan Buk MB2K ini aslinya adalah dari Rusia, tetapi ini merupakan rudal pertahanan terbaru dari Belarusia. Buk sistem Rusia. Untuk mendominasi Begini nih, pertahanan Rusia. udara yang praktis dan mobile. Sistem pertahanan udara jarak menengah berada pada sasis 8x8 diesel 500 PS dengan kecepatan maksimal 60 km per jam dan dapat menjangkau sampai 700 km. Jarak jangkau rudal adalah 70 km dengan kecepatan terbang 1200 meter per detik dengan rudal Tapi sudah tutup. 9M318 satu paket dari Belarus. Bergeser ke MBDA, di sini ada MBDA Meteor, yaitu rudal udara ke udara Beyond Visual Range Air-to-Air Missile atau BVRAM yang dapat menyerang UAV maupun rudal jelajah dengan jangkauan 200 km. Menggunakan motor ramjet sehingga mampu terbang pada kecepatan Mach 4. Rudal ini pertama kali digunakan pada jas Gripen AU Swedia tahun 2016 dan kabarnya ini akan digunakan pada Rafale dan bahkan bisa digunakan juga untuk F-35. Ini kabarnya Indonesia sudah memesan MBDA Meteor untuk 6 Rafale pertama yang akan datang. Selain ada juga ASRAM atau Advanced Short Range Air-to-Air Missile
yang didesain sebagai rudal fire and forget. Nah, yang hitam ini adalah rudal Brimstone yang bisa dipasang pada kendaraan darat, tank, peluncur roket, dan juga bisa dipasang di kapal dan sebagai rudal udara ke darat. Dan ini juga ada mainpad MBDA Acheron MP. Ini adalah misil ATGM buatan MBDA sebagai anti tank darat, juga bisa dipasang pada platform kapal kecil sekalipun. Ini menggunakan penargetan inframerah. Mika Missile Interception The Combat Doto Defense. Ini adalah new generation dari infrared rudal untuk intersepsi dan perang antar udara. Nah, pemasangannya pada Harpoon seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh pemasangan pada unit Rafale. Dan juga bisa juga beberapa rudal dipasang pada drone, khususnya yang Brimstone tadi ya, karena dia dimensinya lebih kecil dan kepanjangnya lebih pendek. Sebagai contoh itu dipasang pada MQ Reaper. MBDA juga menampilkan mainpad yang digunakan untuk anti tank maupun serangan udara. Dan di sebelahnya ini ada rudal Venom ANL atau anti navir laser, merupakan rudal anti kapal ringan buatan MBDA yang dikembangkan antara Inggris dan Perancis. Ini didesain untuk menggantikan si Squall Inggris dan dari US 15 TT yang sudah uzur. Ada juga exocet teman-teman. Ini merupakan torpedo anti kapal yang diluncurkan dari kapal selam. Mungkin torpedo ini ditawarkan untuk kapal selam Scorpion yang akan kita kerjakan. Dan di sebelahnya ini ada exocet MM40 Block 3C. PGZ dari Polandia ini menampilkan mainpad Piorun, rudal anti pesawat dengan jarak tembak 6.500 pada ketinggian 4.000 meter dan kecepatan 660 meter per detik. Ini sudah mulai diproduksi pada tahun 2016. Mainpad ini bisa dipasang berganda dan membentuk USA atau Crossbow Mobile Missile System atau MMS. Digunakan untuk mentargetkan pesawat dari ketinggian 10 hingga 4.000 meter. USA ini didesain dan ditempatkan pada kendaraan ringan, misalnya pickup LC, nah, sehingga bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan keberadaan target. Ini senapan mesin berputar 6 laras yang diproduksi oleh Zakladny Mekanisme Tarnów CMT Polandia. Dan ini ada Marder. Marder itu ternyata besar ya. Saya kalau lihatnya kok kayak kecil-kecil gitu. Jadi sepaket sama itu, sama Leopard. Paket banget. Jadi Marder ini merupakan kendaraan tempur infanteri pendukung tank Leopard. Kita memiliki 37 unit. Dekat sekolahanku ini, Talos nih. Taos dari Prancis ini memproduksi berbagai macam radar nih. Dan sistem komunikasi. Ini kebetulan dulu tempat ini pabriknya itu dekat sekolah saya waktu di Prancis. US. Bagus banget gila. Berotot dan berurat. Ini adalah Hifmine Vipet, drone serang yang mampu terbang lebih dari 13 jam sehingga dapat lebih lama dalam ISR dan penargetan, dan dapat membawa rudal jarak pendek dan menengah. Banyak digunakan oleh Coast Guard Maritim USA untuk perburuan dan pengamanan terhadap penyelundupan obat-obatan terlarang. Drone ini juga dilengkapi dengan AI sehingga bisa beroperasi secara otonom. Sebenarnya ini adalah drone modular yang bisa dirakit oleh 2 orang kurang dari 30 menit. Melihat bentuknya seperti ini, dia terbang vertikal sehingga lebih mudah dan tidak memerlukan tempat yang lebih luas untuk penerbangan. Ini dari Diginet Doodle Labs, ini menampilkan drone-drone yang unik dengan sensor yang super besar seperti kepala.
di ujung bodi drone. Nah seperti ini mungkin juga digunakan untuk pengintaian. Dan ini ada Garuda UAV yang menampilkan RAT, kendaraan angkut personil. Ini basisnya adalah truk yang didesain 4x4, cocok untuk pedalaman Papua. Dibawa ke Nduga ya, daripada kita pakai truk yang dimodifikasi, lebih baik pakai kendaraan seperti ini. Ini merupakan produk dari Ralika Group yang namanya kendaraan ini adalah Fortes MV60, kendaraan taktis modular yang tahan peluru dan ranjau. Drone modular yang dilengkapi dengan gimbal IR dan RGB dan juga sensor IO maupun inframerah. Bisa juga dilengkapi dengan radar ringan atau laser designator. Ini buat pemetaan, dan ini merupakan drone modular yang bisa dibongkar pasang sehingga pembawaannya akan lebih mudah. Jarak jangkaunya lumayan jauh, 100 sampai 300 km. Dan ini yang sangat besar ini, drone dengan bentang sayap 4,6 meter ini bisa terbang secara VTOL dengan mesin 4 stroke atau 4 tak EV gasoline engine. Bisa terbang antara 8 sampai 10 jam non-stop pada ketinggian 6,5 km. Cruising speednya sekitar 90 km per jam. Drone Wani 23 ini merupakan drone MALE atau Medium Altitude Long Endurance buatan PT Info Global Teknologi Semesta. Namanya Wani 23, artinya dia dikembangkan sejak tahun 2023. Ini adalah drone masa depan Indonesia karena dikembangkan secara lokal. Dan juga ada drone I-22. Drone ini digunakan untuk mendukung akurasi artileri, yaitu untuk pengintaian, target destination, dan koreksi tembakan. Nah ini adalah mau yang versi listrik ya, ini di body lift biar kita bisa melihat bagaimana struktur dari elektrik dari mesin ini ya. Namanya kebetulan bernama Pandu, mesin elektrik yang kecepatan maksimalnya 100 km per jam. Ini adalah Anoa 3 yang platformnya mirip sekali dengan FAB 3 MK2 dari Prancis yang bisa kita lihat di sebelumnya ya, tayangan sebelumnya yang namanya Argus. Dan ini adalah platform kapal bantuan untuk kesehatan. Ini produksi dari PT PAL. Saat ini PT PAL juga sudah menerima berbagai pesanan kapal seperti itu dari Filipina. Ini Dahana, perusahaan yang memasok bahan peledak untuk militer maupun kepentingan pertambangan. Ada rudal Merapi, ada BNT dan bom P250. Bom dengan huruf depan P ini adalah yang diperuntukkan untuk Sukhoi. Dan ini ada Rajata, drone kamikaze buatan lokal PT Dahana dan Sari Bahari. Drone ini cukup efektif, kecil dan mudah dibawa. Boromai. Kemudian kita ke PT KAI atau Korea Aerospace Industry. Ini ada KFX yang di versi Indonesia kemudian disebut IFX. Dan ini ada KF50, pesawat tempur yang kita juga punya. Ini cukup fleksibel ya, dengan bodi yang kecil seperti itu. Digunakan untuk latih. Kalau tidak salah ada di Pekanbaru untuk yang KF50I. PT KAI ini juga menampilkan pesawat-pesawat kecil lainnya, baik untuk latih maupun pesawat untuk hobi. Yang menarik dari KF-IFX ini nanti juga akan bisa dipasang rudal-rudal seperti ini
dan juga rudal yang diproduksi oleh MBDA. Jadi memang cukup menarik tawaran dari MBDA ini ya. Pesawatnya belum datang, persenjataannya sudah ditawarkan. Dan ini ada Pontiac 27 inch guided missile ini yang bisa dipasang pada platform IFX Boromai. Di propulsinya Marine Surface Air Missile. Nah, ini ada MSAM 2, rudal dari Surface Air Missile ya, dari permukaan ke udara. Ini adalah pesawat latih Pengen beli nggak? KT-1B Wongbi. Ini pesawat latih utama TNI AU yang suka digunakan untuk aerobatik tim Jupiter. Dan ini adalah contoh penempatan alutsista pada pesawat tempur buatan Korea. Ini ada UCAV atau drone dengan mesin jet, masih dari PT KAI. Dan ini adalah IFX, juga berbagai helikopter dan drone. Oke, ini adalah stand terakhir yang saya kunjungi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga menjadi pengetahuan kita semua. Salam.